Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Tak lagi kami menaruh harapan pada dunia atau menaruh rasa percaya pada diri sendiri. Kepadamu Tuhan, yang kami sembah, kami taruh rasa percaya, iman, pengharapan, bahkan hanya Engkaulah kasih sejati di hidup kami. Ampuni kami kalau tahun-tahun sebelumnya, hari-hari dulu, kami banyak sekali punya pengharapan palsu, iman kami pun, ya Tuhan Yesus, banyak yang goyah. Tuhan, ampuni umat-Mu. Mulai hari ini kami mau layani Engkau. Bukan layani mamon, bukan layani dunia. Layani Tuhan, taruh percaya. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin, amin. Haleluya. Saya senang sekali kita bisa bersaat teduh bersama, ambil Alkitab, ambil catatan. Kita akan langsung sebentar lagi kita belajar firman Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi, lonceng itu supaya Anda selalu diingatkan kalau ada firman-firman yang baru. Hari ini, saya berikan topik begini, catat itu. Apa yang bisa dibeli tanpa uang? Ya, Anda tidak salah dengar. Apa yang bisa dibeli? Kita beli nih, tapi tanpa uang. Apa ya? Bukannya dunia percaya uang bisa beli segala sesuatu. Banyak orang kaya berpikiran begitu. Harta adalah mamonnya. Nggak tentu, uang nggak bisa beli segalanya. Memang betul banyak hal di dunia ini, tolak ukurnya adalah money. Sayangnya, hormat juga perlakuan orang terhadap sesama seringkali terpengaruh dengan itu. Tapi saya ingin Anda untuk melihat satu perikop cerita di Alkitab sehingga kita kembali ke basic. Kembali kepada dasar dan fondasi hidup manusia yang dari Tuhan. Nah, Tuhan itu ada sebelum ada uang dan nilai tukar dagang. Tuhan itu sudah ada. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Supaya jangan sampai ada satupun di sini putus asa di tahun yang baru ini. Kalau kita merugi hari-hari sebelumnya juga, bahkan juga ada di antara kita yang mengalami kebangkrutan. Jangan merasa kayak dunia ini sudah kiamat kalau kita kehilangan harta. Harta bisa dicari kembali. Tetapi kita harus punya prinsip ilahi. Bahwa ada hal-hal tertentu bisa dibeli tanpa pakai uang sama sekali. Nah, mari kita lihat kebenaran ini, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 3-8 saja. Saya baca seluruhnya dulu, nanti ayat per ayat saya bahas. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini adalah mujizat pertama setelah Yesus kembali ke sorga. Tak lama setelah Pentakosta, Petrus menyembuhkan seorang lumpuh. Kalimat itu very unique, sangat istimewa. "Emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan padamu." Lalu setelah itu si lumpuh berjalan. Padahal dia itu sudah lumpuh puluhan tahun. Bahkan orang itu nggak bisa berjalan sama sekali. Ini keajaiban. Tapi ada satu prinsip di sini yang saya mau bahas karena Petrus menyinggung soal emas. Apa yang bisa dibeli tanpa uang? Kita baca kembali, ulang lagi di ayat yang ketiga. Ketika orang itu si lumpuh melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Orang itu melihat dua rasul dan murid Yesus mau masuk ke bait suci, orang itu minta sedekah di sana. Sebenarnya ya, Petrus, Yohanes sama orang ini nggak ada bedanya. Sama kita juga nggak ada bedanya. Kaya miskin kan hanyalah tingkatan ekonomi. Sebenarnya setiap manusia di dunia ini hanyalah pengemis di mata Allah. Yang beda itu hanyalah pinggan atau piringnya. Sebab nasi itu dari Tuhan. Ada uang nggak tentu ada barang. Ya, orang punya barang juga nggak tentu bisa jual.
Orang punya duit juga nggak tentu bisa beli. Kalau kelaparan terjadi, masa emas itu mau dimakan? Masa mau kita makan sama nasi? Bagaimana kita mengunyah perak? Maksud saya di sini, kita semua itu hanya pengemis di mata Allah. Kita semua sama aja. Hanya bedanya ada orang yang pinggan atau piringnya itu terbuat dari plastik, ada yang dari emas. Bedanya hanyalah di bahan, tapi makanan dari Tuhan. Berarti rezeki itu datang dari Bapa. Rezeki tidak datang dari usaha kita semata-mata. Karena itu jangan pernah akhirnya harta menjadi berhala. Bagaimana kita tahu kalau harta itu menjadi berhala? Kalau diambil sedikit dari kita, kehilangan rasa aman. Coba tanya pada dirimu sendiri, rasa amanmu pada Tuhan atau pada mamon? Rasa aman kita itu pada apa? Ingat, poin ke-1 ini yang saya mau bawa kepada Anda. Ingat rema ini. Rezeki itu dari Allah datangnya. Ya, kita ini semua miskin di hadapannya. Konglomerat bahkan. Makanya ada pepatah berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Semua manusia, tak peduli berapapun hartanya, miskin di hadapan Allah. Karena berkat-berkat sesungguhnya Tuhan taruh pada hal-hal yang bukan moneter. Ya, mari kita lihat ayat 4. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ini profetik sekali di ayat 4 ini. Waktu si pengemis memandang Petrus, Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Loh, terus Petrus, kalau kita bisa panggil Rasul ini, Pak Petrus, kenapa engkau berkata, lihatlah kepada saya? Bukannya pengemis itu sudah memandang dia? Nah, memandang kemana? Pengemis itu salah. Dia memandang ke tangan. Petrus suruh dia pandang ke wajah. Profetik sekali hubungan kita dengan Allah Bapa, sumber segala rezeki manusia. Jangan pandang tangannya. Meskipun kita semua berstatus pengemis di hadapan sorga, kita ini nggak punya apa-apa, semua itu dari Tuhan. Tapi jangan biasakan memandang tangannya Allah. Pandanglah wajah Bapa. Petrus itu kan kepenuhan Roh Kudus, ini belum lama setelah Pentakosta. Dia jalan ke gerbang indah, mau masuk ke bait Allah. Pengemis itu salah posisi rohaninya. Dia memandang Petrus mengharap sesuatu untuk menerima sedekah. Dia pandang tangannya. Petrus berkata, hey, look at me. Lihat itu, lihat mata. Tataplah mata saya. Itu kerinduan Bapa bagi setiap anak-anaknya dalam kebutuhan mereka. Hari ini apapun kondisimu, apa yang merupakan kebutuhanmu, peduli amat, kaya miskin menurut standar dunia, kita semua butuh Bapa. Bukan hanya rezeki dari Bapa, yang terutama keselamatan itu dari Dia. Damai sejahtera itu hanya dari Tuhan Yesus. Ke gunung kita mau cari tempat yang tinggi. Ke lembah curam kita mencari setengah mati. Damai itu hanya ditemukan dalam Yesus Tuhan. Jangan pandang tangannya Bapa. Pandang wajahnya. Makanya Petrus bukan marah, tapi dia dengan tegas berkata, hey, look at me. Bukan look here, lihat ke sini, lihat ke sana. Lihatlah ke wajah, jangan pandang tangan, pandang muka saya. Makanya di Alkitab dikatakan berkali-kali, ku cari wajahmu, bukan ku cari tanganmu. Makanya Yesus memperjelasnya di perjanjian baru, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Carilah dulu sang raja. Dan jadi benar dulu hidup itu. Segala sesuatu ditambahkan. Tepat sekali di ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Setelah Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Orang itu menatap mereka dengan harapan mendapat sesuatu. Ayat 5. Si pengemis ini akhirnya menuruti perkataan Petrus. Si pengemis itu memandang wajah mereka. Nah, akhir cerita malah justru dapat sesuatu dari tangannya. Carilah dahulu kerajaan sorga, segala sesuatu ditambahkannya. Orang yang mencari wajah Allah, tanpa diminta akan menemukan tangannya. Karena Tuhan itu maha murah. Dia bukan murahan, dia murah hati. Gak pernah ada orang datang kepada sang raja pulang tidak membawa sesuatu. Kita gak perlu motivasi. Saya gak berkata bahwa kita kalau sama Tuhan itu manipulasi. Atau
Kita itu selalu berharap dapat sesuatu. What do I get out of Jesus? Apa yang kita bisa peroleh dari Yesus? Gak usah berpikir begitu. Allah kita tuh murah hati sudah dari sononya. Gak usah dipaksa-paksa, gak usah dipus-pus, gak usah diimani. Bapak tahu apa yang kau butuhkan. Jangan jadi seperti orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Mereka mencari hal-hal yang sia-sia. Burung pipit di udara aja dipelihara. Bunga di padang dia hiasi. Bahkan Salomo dalam masa jayanya gak bisa menyaingi. Bapamu tahu apa yang kau butuhkan sebelum kau memintanya. Bukankah itu pengajaran Yesus? Tapi kita tetap harus meminta. Karena kita harus exercise relationship, kita harus mempraktekkan hubungan. Kita harus mempraktekkan itu. Sekalipun saya tahu, istri saya tahu saya itu mencintainya, saya tetap harus berkata I love you, sebaliknya juga sama. Exercise relationship. Doa itu mempraktekkan hubungan. Makanya Yesus ajarkan. Satu sisi dia berkata, Bapakmu tahu sebelum kau minta. Satu sisi lagi berkata, mintalah dalam namaku. Maka ada perkataan juga, minta, maka kau mendapat, cari, kau menemukan. Ketok pintu akan dibukakan. Exercise relationship bukan karena Tuhan itu alot. Karena Tuhan itu sulit sekali mencairkan dana. Saya bukan bicara soal uang ya. Maksudnya jawaban doa. Enggak lah, banyak orang kira Tuhan itu jual mahal. Lain, itu setan yang beritahu. Allah kita tuh murah hati. Enggak murahan. Murah hati itu lawan katanya jual mahal. Kita yang jual mahal sama Tuhan. Kita nggak mau doa berbagai alasan. Takut ngerepoti Tuhan. Atau beberapa orang pesimis. Nggak mau doa, kenapa? Sulit dapatnya. Lebih gampang pergi ke orang-orang yang menjanjikan dengan mudah. Yang instan. Atau yang pakai kuasa gelap. Kenapa kita ragu? Kenapa kita bimbang? Bapak itu baik hati. Dia ready untuk menjawab doamu. Bahkan materi. Ada beberapa orang sangat-sangat tanpa disadari ya. Seolah-olah soleh atau saleh, tapi sebenarnya itu sok rohani. Wah, nggak mau cari berkat. Lah kalau nggak cari berkat, selama ini apa yang baik dan sempurna di hidupmu itu bukan berkat Tuhan berarti. Berarti kita ngaku-ngaku itu hasil usaha kita. Sombong sekali. No. Kita nggak harus serakah cari berkat, motivasi. Nggak usah. Tapi semua yang baik dan sempurna, Yakobus katakan, itu adalah berkat dari Bapa. You have to believe in blessings. Bukan menjadi blessing-oriented man atau menjadi orang yang orientasinya berkat-berkat doang. Enggak. Apa yang saya miliki yang baik, kesehatan contohnya, saya nggak berani ngaku-ngaku sama dunia ini karena saya olahraga, karena saya memang dari sononya, gennya bagus. Nggak bisa, saya harus berkata ini semua berkat Allah. So it's okay untuk mengharapkan berkat. Mazmur berkata seperti hamba yang melihat tangan tuannya. Hamba perempuan, lihat majikan wanitanya. Oke itu. Nggak bisa ngaku-ngaku. Karena saya hebat, saya lihai, saya ini fasilida atau karena apa. Semua yang terjadi itu adalah berkat-Mu. So it's okay, boleh untuk minta berkat dari Tuhan, boleh. Tuhan Yesus sendiri ajarkan dalam doa Bapa kami. Salah satu dari doa itu, bukan satu-satunya tentunya. Dia berkata, berilah pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Berikan rezeki kami yang Kau janjikan. Orang itu memandang kepada Petrus, dapat sesuatu dari tangannya. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kenapa dia nggak hanya sembuhkan saja? Kenapa dia berkata emas dan perak nggak ada padaku? Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Petrus hendak menunjukkan sebenarnya ini edukasi, pendidikan yang luar biasa. Si pengemis itu sudah terbiasa dengan kehidupan meminta-minta. Jadi Petrus harus angkat mentalnya. Petrus nggak tertarik hanya sembuhkan fisiknya. Dia juga harus memperbaiki mentalitasnya. Petrus berkata gini loh, bro, keberhasilan hidup itu nggak semuanya itu bisa dibeli. Ayo beriman sama Tuhan. Jangan pada mamon yang bisa seolah-olah menyelamatkan hari. Hari ini ada duit bisa makan. Nggak ada duit kita mengeluh dan berkata, kiamat matilah aku. Petrus hendak meluruskan hati sang pengemis itu yang sudah terbiasa dengan lifestyle begini. Dia berkata, aku nggak punya emas perak ya. Coba, ku beri engkau solusi yang bukan dari harta duniawi. Berjalanlah. Petrus bukan hanya sembuhkan kakinya. Petrus sembuhkan hatinya. Emas dan perak. Emas dan perak. Very interesting. Sebenarnya emas itu sudah ada dari Kejadian pasal 2. Nggak usah dibuka. Ayat 10 dan 12 ada sebuah sungai yang mengalir
di Taman Eden, lalu menjadi 4 cabang. Salah satunya Pison. Cabang itu, dan di Pison, di situ, emasnya bagus, kata Alkitab. Di sana ada emas yang sangat baik, bahkan ada juga batu krisopas, beberapa batu-batu yang seperti berlian mahal, itu ada di sungai itu. Tapi kok nggak pernah dikelola, nggak pernah diapa-apain sama Adam dan Hawa. Gini, emas dan perak itu dahulu tiada, tidak berharga. Mengapa? Karena manusia hidup tidak ada yang namanya kekhawatiran sebelum jatuh dalam dosa. Tapi setelah jatuh yang namanya bumi ini ke dalam dosa Adam dan Hawa, manusia jadi khawatir. Sehingga orang-orang mulai investasi. Orang-orang mulai menyimpan. Takut-takut masa depan. Boleh, karena Yesus sendiri ajarkan. Bahkan di kitab Amsal dari Perjanjian Lama sudah diajarkan bahwa semut itu mengumpulkan di musim panas. Belajar dari dia, hai si pemalas. Kita harus menabung. Kita diajarkan oleh Tuhan. Hati jangan melekat tapinya di sana. Tetapi kita harus bisa bertanggung jawab dengan talenta. Jangan dikubur, tapi dikelola. Talenta di situ sebenarnya adalah 34 kilo sesuatu. Talenta di sana itu juga bicara tentang mata uang. Bukan talenta seperti bahasa Indonesia itu bakat artinya. Jadi Yesus juga ajarkan untuk kita mengelola. Tapi jikalau hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Saya mau jelaskan pada Anda bahwa emas itu baru menjadi mahal, super mahal ketika hati manusia khawatir. Lu boleh menabung menginvestasi, tetapi berapa orang menjadi berlebih. Mereka menaruh percaya pada mamon. Udah, nggak sama Yesus sama sekali. Tuhan ajarkan nabung, kita bisa berlebihan. Tuhan ajarkan kita investasi, kita mengira bahwa masa depan kita akan tergantung dengan itu. Sehingga orang berani membunuh, merampas, berani saling melukai, bahkan mencuri. Demi supaya mereka mengalami kepastian akan hari esoknya. Manusia jatuh menjadi serakah. Dan ketika emas diperebutkan, dan perak ini juga, mereka menjadi langka. Lalu dengan hati manusia yang sudah notabene serakah, disilusilah dengan harta. Disinilah emas jadi sangat-sangat mahal. Padahal sebenarnya emas itu tidak berharga di dunia yang tanpa curiga. Ketika manusia saling mengasihi, tetapi itu nanti suatu hari di sorga. Saya ngomong gini dengan tujuan apa sih? Boleh menabung harus. Investasi juga firman Tuhan. Untuk bisa menata talenta yang diberikan hari ini 1, 2 talenta, 5 talenta, supaya bisa jadi 4 talenta, 10 talenta. Kita harus bisa jadi berkat buat orang lain, anak cucu kita tidak minta-minta. Paulus sendiri ajarkan kalau nggak kerja, jangan hanya berdoa. Kalau kamu tidak bekerja, jangan makan. Jangan hanya berdoa, tapi juga harus berusaha. Indah. Tapi ingat, saya mau bawa semua ke perspektif yang benar. Pumpung sekarang live ini di awal tahun. Supaya hatimu rasa amannya bukan pada benda. Emas perak juga. Supaya hati kita bukan pada dunia. Hatimu harus melekat pada Kristus. Karena rezeki dari situ, gunung batuku, itulah keselamatanku. Coba tanya pada dirimu sendiri. Saya pernah merenungkan gini. Saya ajak Anda masuk dalam perenungan saya. Kalau tanpa uang ya, saya masih punya apa ya? Pernah mikir nggak? Petrus kan berkata gini, emas dan perak tidak ada padaku. I don't have that. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Nah, kalau dia nggak punya emas perak, dia punya sesuatu yang bisa menyembuhkan si lumpuh. Dia berkata, emas perak nggak ada pada saya, tapi apa yang saya punya, saya berikan kepada Anda. Nah, tanya pada dirimu sendiri, Anda punya apa tanpa emas perak? Sana masih punya apa kalau tanpa uang? Saya pernah tanya pada diri sendiri, merenungkan begini, apa yang saya masih punya ya? Tanpa duit sama sekali. Saya beritahu ya, ada 3 hal yang saya pikirkan saya punya ini. Saya masih punya Tuhan dan janji-janjinya. Selama saya masih punya Tuhan dan janji-janjinya, saya tidak boleh bunuh diri. Saya tidak boleh putus asa. Asa itu kan semangat. Asa semangatnya itu putus. Nggak harus bunuh diri. Tapi Anda tidak harus mati rohani. Selama saya masih punya Tuhan dan janji-janjinya, saya bisa bangkit kembali. Apapun yang hilang masih bisa dicari. Di Perjanjian Lama dikatakan, dapatkah tawanan orang gagah direbut kembali? Tahanan pahlawan bisa. Selama saya punya Tuhan dan janji-janjinya, tiap pagi diperbaharui. Selalu baru tiap pagi. Selama saya punya Tuhan, saya punya segala-galanya.
Sekalipun kalau daging dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap adalah Allah selama-lamanya. Saya mau memberikan kekuatan iman bagi Anda yang merasa kehilangan segalanya di masa pandemi. Atau nggak usah masa pandemi, pokoknya dalam hidup ini. Remember, if you have Christ, you can always start over again. Anda punya Kristus, Anda bisa mulai lagi. Apapun yang hancur, diruntuhkan, akan bisa dibangun di atas reruntuhannya. Saya yakin. Saya kadang-kadang saya memikir gini, kalau tanpa Tuhan saya masih punya apa ya? Tanpa Tuhan saya tidak punya. Kalau tanpa Tuhan saya tidak punya apa-apa. Yohanes 15 katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau saya tanpa uang, saya masih punya apa ya? Saya masih punya Tuhan dan janjinya. Hal yang kedua, saya masih punya keluarga yang takut akan Tuhan. Selama saya punya, karena kami sudah menikah, saya punya istri saya punya saya, ada kesepakatan asal bukan Anania Safira, sama-sama kehilangan Tuhan bersama. Kita akan selalu punya kekuatan iman untuk bisa membangun apapun kembali, atau membangun lagi, atau continue, atau terus membangun. Selama Anda punya keluarga itu, ada takut akan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Anak-anak, kalau Anda punya anak, mendidik mereka dalam takut akan Tuhan, gak mungkin keturunanmu minta-minta roti. Gak tentu jadi kaya raya, siapa bilang ikut Tuhan pasti kaya? Enggak. Tapi ikut Tuhan pasti berbuah, catat itu. Nggak bisa nggak kalau kita ikut Tuhan, kalau akarnya, oyotnya itu pada Bapa. Kita nggak berbuah itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita kering. Nggak mungkin itu, selama kita masih punya keluarga. Without money, I still have family. Ketiga, tanpa uang, masih punya apa ya saya? Saya masih punya karakter. Dan saya masih punya talenta dan kemampuan. Itulah keyakinan diri di dalam Tuhan. I have character, I have skill, I have talent. Yang bisa ku persembahkan untuk orang lain dan bisa Tuhan pakai dan juga bisa Tuhan jamah menjadi sumber berkatnya. Sekarang catat ini ya, saya kasih yang tadi itu kan renungan saya. Sekarang saya kasih Anda 2 poin sederhana. Anda bisa bawa pulang ke dalam hatimu. Pegang teguh 2 hal ini, you and I, Anda dan saya harus miliki di tahun ini. Kita nggak boleh tidak harus miliki ini. Apa yang bisa dibeli tanpa uang? 1, kepercayaan. Kepercayaan Tuhan dan kepercayaan orang lain. Oh, itu bisa dibeli tanpa uang. Loh, kok bisa pakai kata dibeli ya? Meskipun nggak pakai uang belinya, tapi Anda harus bayar harga untuk memenangkan kepercayaan. Kasih Tuhan itu cuma-cuma. Kepercayaannya itu you must earn it. Karena Tuhan sendiri berkata kalau kamu bisa dipercaya dengan perkara sederhana atau perkara kecil, kamu bisa dipercaya dengan perkara yang rumit dan perkara besar. Kasih Tuhan itu cuma-cuma karena begitu besar kasih Allah pada dunia waktu kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Kepercayaan. Nggak apa-apa, sekalipun sekarang Anda belum lihat hasil, asal kepercayaan itu meningkat, kepercayaan Allah dan kepercayaan orang lain Anda bertanggungjawabkan, Anda punya masa depan. Sekalipun sekarang sering disia-siakan, ditipu orang, atau dikecewakan. Tapi kalau Anda selalu membawa diri menjadi orang kepercayaan, salahnya itu bukan pada Anda. Anda bukan alamat salah. Anda bisa disalahi. Tapi kalau Anda menjaga kepercayaan yang diberikan kepadamu, dari Kristus setiap hari dan dari orang sekelilingmu, tahukah? Itulah permulaan rezekimu. Orang bisa bangkrut karena hilang harta. Selama dia adalah orang yang bisa dipercaya, pasti akan selalu dicari oleh dunia. You can lose a job. You can lose a job. You can never be jobless for long. Tidak bisa lama tanpa pekerjaan karena Tuhan pasti mengirim seseorang untuk merekrut Anda. Kepercayaan. Ingat ya, itu bisa dibeli tanpa uang, tapi harus membayar harga karena Anda harus tahan pencobaan. Harus mempertahankan kepercayaan. Yang kedua, penyertaan. Selama ada penyertaan Tuhan, ada penyertaan kuasa Tuhan, percayalah, penyertaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi ketika Anda dan saya mau membayar harganya, hidup sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan, penyertaan itu ada. Tuhan itu membedakan antara orang fasik dan orang benar. Tuhan membuat perbedaan. Saya ngomong sama Tuhan begini setiap hari. Dan terutama kalau permulaan tahun, pergantian tahun begitu, saya selalu ngomong begini, Lord, satu hal saya minta dan hanya satu itu.
Saya tidak pernah minta pembalasan terhadap musuh saya. Saya tidak pernah meminta pembenaran. Saya minta satu hal aja. Selama Engkau sertai aku, it is well with me. Sertailah saya. You with me. Meskipun saya tidak tentu mendapatkan semua yang saya mau, saya inginkan, bahkan tidak semua doa saya dijawab, asal Tuhan beserta. Ada kesaksian roh, dan ada buah nyata, bahwa Allahku beserta, bukan hanya saya yang tahu, orang lain juga bisa melihat, Allahnya menyertai dia. Cukup bagi saya, penyertaan Tuhan. Dan saya berkata sama Tuhan, kalau itu berarti saya tidak ikut-ikutan dengan orang fasik, saya tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dengan pencemooh, orang gosip saya tutup telinga, orang balas gigi ganti gigi, saya nggak mau lakukan itu. Orang lain melampiaskan frustrasinya dengan ugal-ugalan, saya tahan, malah saya masuk ke ruang doa. Yang lainnya meninggalkan Tuhan, saya saat teduh. Kalau itu harga yang harus kubayar terus. Kalau itu berarti hidupku Kau sertai. Ya Tuhan, kalau berarti Engkau akan selalu berada di dalam hidup saya, Roh-Mu menyertaiku, ku bayar itu, apapun harganya. Tanpa uang, Anda bisa menjadi seorang yang disertai oleh Tuhan. Dua hal ini, Anda dan saya harus miliki di tahun ini. Apa itu? Kepercayaan. That you can buy without money. Yang kedua, penyertaan. Itu tidak bisa dibayar dengan harta duniawi. Bayarlah harga dengan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan tahun ini. Lihatlah, Tuhan punya rencana. Uang bisa beli segala sesuatu? Nggak tentu. Tuhan menyediakan dua hal you can buy without money. Kejar itu, dapatkan itu. And this year will be a year of fruitfulness for you. Menjadi tahun yang penuh dengan buah. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, minta Tuhan basuh kita sekali lagi, supaya rasa aman kita bukan pada dunia, tapi pada Tuhan Yesus saja. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Angkat hatimu pada Kristus, bukan kepada Mammon, tapi kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin
segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Angkat tangan, terima doa penggembalaan. Terima kasih Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, sumber segala yang baik, sempurna, dan rezeki kita. Berkat dari Tuhan Yesus yang mati secara jasmani juga di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Dia yang peduli, Dia yang bisa merasakan kebutuhan umatnya. Berkat dari Roh Kudus yang akan menuntun selangkah demi selangkah dalam mengalami janji-janji Tuhan. Bawalah berkat ini ke dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Amin. Call